Pilih ELCB atau RCBO. Nah, pasti teman-teman sempat kebingungan mau pilih mana sih, ELCB atau RCBO? Nah, di sini saya akan coba untuk menentukan pilihan teman-teman apakah memilih ELCB atau RCBO. Jadi sebelum ke pemilihan ELCB atau RCBO itu, teman-teman harus tahu dulu apa fungsi dari ELCB dan RCBO ini. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana spesifikasi ELCB dan RCBO. Untuk spesifikasinya di sini ada proteksi beban lebih, proteksi hubung singkat, proteksi arus bocor, dan sensitivitas arus bocornya. Di sini untuk ELCB teman-teman. ELCB di sini tidak ada proteksi beban lebih, tidak ada juga proteksi hubung singkat, yang ada hanya proteksi arus bocor dan yang sensitivitasnya 30 mA dan 300 mA. Kalau 30 mA ini untuk sensitivitas arus bocor, sedangkan untuk 300 mA ini untuk pengaman kebakaran. Sedangkan RCBO di sini memiliki proteksi beban lebih, memiliki juga proteksi hubung singkat, memiliki juga proteksi arus bocor dan sensitivitasnya 30 mA. Jadi kalau bisa dibilang komplit mah ya komplitan yang RCBO teman-teman, yang ini. Secara logika pastikan kita milihnya RCBO karena RCBO lebih komplit. Akan tetapi kita harus mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kita juga harus menentukan dengan daya rumah kita juga teman-teman. Karena proteksi di RCBO ini lebih komplit daripada ELCB, maka harganya pun lebih mahal RCBO daripada ELCB. Maka dari itu kita harus sesuaikan budget kita dengan pemasangan ELCB atau RCBO ini. Di sini saya contohkan daya rumah kita itu di sini untuk daya 450 sampai 4400 ini ampernya sudah disesuaikan sama PLN atau sudah ditentukan. Yang pasti di sini dengan tegangannya 220 volt. Maka ampere maksimum instalasi rumah kita sudah ditentukan masing-masingnya. Dan untuk ampere ini biasanya tertera di MCB kWh meter kita. Nah, di sini ada ampere ELCB dan RCBO teman-teman. Untuk yang sering dijual di pasaran itu, untuk ELCB itu dari 6 ampere sampai ke 40 ampere. Ini biasanya khusus untuk instalasi rumah. Dan untuk RCBO rata-rata dari 6 ampere sampai 20 ampere. Nah, karena daya rumah kita untuk ampernya sudah diketahui dan ELCB RCBO juga sudah diketahui mana ampernya, maka kita harus menentukan ELCB dan RCBO ini sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan keekonomisan budget kita. Contohnya di sini kita mempunyai rumah dengan daya 900 volt ampere dengan MCB 4 ampere. Jika kita memakai RCBO yang 6 ampere, maka istilahnya mah akan rugi teman-teman. Kenapa akan rugi? Ya percuma saja karena rumah kita hanya 4 ampere. Dengan memakai RCBO yang 6 ampere, maka RCBO 6 ampere ini akan tidak berpengaruh. Jadi nanti fungsinya hanya untuk pengaman arus bocor saja, tidak dengan pengaman hubung singkat dan pengaman beban lebih. Maka dari itu, cocoknya yang 900 volt ampere ini memakai ELCB yang 6 ampere. Bisa juga 10 ampere, bisa juga 16 ampere, bisa juga sampai 40 ampere silahkan jika teman-teman punya budget lebih. Jadi, saya rekomendasikan kayak gini teman-teman. Untuk daya rumah dari 450 volt ampere sampai 2200 volt ampere, saya sarankan pakai ELCB teman-teman. Dan untuk daya 3500 volt ampere dan 4400 volt ampere ke atas, saya sarankan pakai RCBO teman-teman. Kenapa sih daya sekian harus pakai ELCB? Karena ELCB untuk ampernya itu mulai dari 6 sampai 40 ya untuk instalasi rumah. Tujuannya hanya untuk memproteksi arus bocor. Tetapi jika kita dengan daya 3500 volt ampere dan 4400 volt ampere, kita memakai RCBO. Kenapa? Karena daya rumah 3500 dan 4400 ini sangat besar. Maka dari itu biasanya dibagi-bagi grup. Sehingga nanti RCBO ini bisa difungsikan untuk pengaman arus bocor, pengaman beban lebih, hubung singkat, dan pengaman sengatan listrik terhadap manusia.
Jadi istilahnya mah nanti RCBO ini di daya 3500 dan 4400 ini bisa dimaksimalkan untuk proteksinya teman-teman. Maka dari itu saya sarankan, khusus saya pribadi ya, daya yang 450 sampai 2200 itu memakai ELCB. Dan untuk 3500 sampai 4400 ke atas memakai RCBO teman-teman. Dan rekomendasi dari Puil juga teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di Puil 2011 yang edisi 2016. Yang halaman 124 sampai 133 ya, bisa dilihat lah. Di sana juga direkomendasikannya kayak gini. Daya dari 400 sampai 2200 volt ampere ini memakai ELCB yang 30 mA. Jadi hanya memakai ELCB saja teman-teman untuk pengaman arus bocornya. Sedangkan dari 3500 dan 4400 volt ampere itu menggunakan ELCB dan RCBO teman-teman. Jadi menggunakan dua buah pengaman tambahan. Yang dimana untuk pengaman ELCB-nya hanya dipasang pengaman kebakaran yaitu yang 300 mA. Sedangkan yang RCBO-nya memakai yang 30 mA. Jadi untuk pengaman arus bocor, pengaman hubung singkat, dan pengaman beban lebih. Nah, ini adalah rekomendasi dari Puil. Lihat aja sama teman-teman di halaman 124 sampai 133. Bisa dilihat untuk simbol-simbolnya dan untuk wiring rangkaian instalasi rumahnya. Nah, rangkaian instalasi rumahnya bisa dicontohkan kayak gini teman-teman. Nah, di sini untuk pemasangan ELCB yang daya 450 sampai 2200 volt ampere. Jadi, dari kWh meter di sini ada MCB kWh dan di sini ada ELCB memakai 30 mA. Bila dipasang MCB group, ada MCB 1 dan MCB 2 atau grup 1 dan grup 2. Nah, ini instalasi 450 volt ampere sampai 2200 volt ampere hanya memakai ELCB saja. Sedangkan untuk pemasangan ELCB dan RCBO yang daya 3500 dan 4400 ya, bisa di ke atasnya juga. Di sini memakai ELCB dan RCBO untuk pengaman tambahannya. Jadi dari kWh ada MCB kWh meter memakai ELCB yang 300 mA atau yang pengaman kebakaran. Dan di sini juga memakai RCBO yang 30 mA untuk pengaman arus bocor, pengaman beban lebih, pengaman hubung singkat, dan pengaman sengatan listrik terhadap manusia. Dan jika memasang dua lantai, maka di sini penggabungannya MCB 1 dan MCB 2 atau grup 1 dan grup 2. Nah, jadi itu intinya teman-teman. Saya simpulkan bahwa sesuai Puil ya, untuk daya dari 450 sampai 2200 volt ampere ini memakai ELCB yang 30 mA, yaitu hanya untuk pengaman arus bocor saja. Dan untuk yang 3500 volt ampere dan 4400 volt ampere ke atas memakai dua pengaman tambahan yaitu ELCB dan RCBO. Yang dimana untuk ELCB memakai 300 mA untuk pengaman kebakaran dan untuk RCBO memakai yang 30 mA yaitu sebagai pengaman arus bocor, pengaman beban lebih, hubung singkat, dan pengaman terhadap sengatan listrik manusia. Baik, jadi segitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan komentar di bawah. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.